teman-teman, sadarkah kalian bahwa kerusakan lingkungan banyak terjadi di sana-sini? Hal ini bisa terjadi karena manusia kurang peduli terhadap bumi. Di mana-mana telah terjadi pertambangan liar, penebangan hutan sembarangan, pemburuan satwa yang dilindungi, bahkan sampah telah banyak dibuang secara sembarangan. Dalam rangka memperingati Hari Bumi, sudah saatnya kita menjadi lebih peduli dengan bumi kita dan mulai menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Teman-teman, selamat pagi. By the way, aku lagi ada di taman nih. Lihat deh pepohonan yang ada di belakang. Sangat sejuk bukan? Yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap indah ya. Oh ya, sudah waktunya ibadah nih. Kalian juga sudah siap untuk beribadah kan? Ya. Ingat ya, no voice and no food. So, are you ready? Let's start! Shalom adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang telah bangkit. Yeay! Sebab di Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup. Wow, kita memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Oleh karena itu, yuk kakak ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita merayakan kebangkitan Tuhan ya. Semuanya tepuk tangannya. Sama-sama katakan haleluya. Come on. Sekarang siap-siap kita nyanyikan lagu ini ya.
Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita untuk menaikkan ucapan syukur kita, pujian kita, dan penyembahan kita untuk Tuhan Yesus. Angkat tanganmu ya adik-adik, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Sekali lagi adik-adik kita naikkan. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kita katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Katakan, oh praise the name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God, oh Lord our God. Mari sembah Dia adik-adik, buka suaramu, naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Ya adik-adik, kita naikkan pujian-pujian kita dengan bahasa-bahasa baru yang sedang Dia berikan bagi kita. Naikkan puji-pujian dengan bahasa rohmu. Hinaya Rabaya Syane, Hinaya Rabaya Rabaya Sano, Hinaya Rabaya Syane. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Friends, let us pray.
Dear God, thank you for the wonderful morning we have, Lord. Now we want to pray for the churches so that the churches can do your will and they can do your great commission, Lord. Please pour down the Holy Spirit for them so that they can teach all the people about your word, Lord. Please bless the COVID-19 so it can be gone from Indonesia. And please help us so we can make the vaccine to heal the people who got COVID-19, Lord. And please protect the people so that they can learn about your word, Lord. Please bless the family in Indonesia so that they can listen to your word and they can feel protected by your word, Lord. And please help all the people in Indonesia who can that listen to your word, Lord, so that they can feel the Holy Spirit around them, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh yes, wih yakinnya aku bisa main HP lagi. Oh aku mau main game lah. Wih aku mau main game ini lah. Saya udah di level legendary nih. Saya mau ke level mystery. Wow yeay. Yo wow. Wih wow. Oh Miri masuk. Ayo. Sani sedang apa? Sebentar, Pak. Papa ada kabar gembira nih. Ayo ke samping, tendang. Kabar baik loh. Ayo. Entar lah, Pak. Ayo. Yes. Dengar nggak Sani? Main lagi nih. Udah hampir menang nih. Beneran nih, nggak mau dengar. Yes. Yeay. Ayo lanjut ke level selanjutnya. Sudah. Yeay. Papa keluar dulu ya. Yeay. Wih, aku bisa main HP nih. Aku main apa ya? Aku main Candy Crush deh. Aku udah di level 123 nih. Lanjut ah. Wih, aku suka bangetnya. Ayo kita main. Oh, siapa tuh? Masuk. Sasa sedang apa? Oh Papa. Ini Sasa lagi main HP nih. Wih,
kabar baiknya? Saya tahu karena saya perhatiin Papa terus. Gitu, pasti ada kabar baik sekarang. Ya kan Papa, ya kan? Bener gak? Loh, kok Sasa tahu? Iyalah, kan saya anak kesayangan Papa. Begitu. Oh ya Papa, kabar baiknya apa emang Pak? Kabar baiknya adalah kita sekeluarga akan pergi berlibur. Yeay, Papa, sayang Papa. Yeay, makasih. Yeay, makasih Papa. Wah, akhirnya Sasa mendengarkan kabar baik dari papanya ya adik-adik. Dia akan diajak pergi berlibur. Wah, Sasa dengan sukacita, gembira sekali mendengar kabar daripada papanya. Tetapi apa yang terjadi dengan Shiny adik-adik? Shiny tidak mendengarkan kabar baik dari papanya. Karena saat itu Shiny lagi asik dengan gamenya. Shiny lagi asik dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Jadi dia tidak mendengarkan kabar baik dari papanya. Padahal papanya sudah berusaha untuk memberitahukan kepada si Shiny ya adik-adik. Nah, kasihan jadinya Shiny tidak mendengarkan deh kabar baik dari papanya. Hari ini kakak juga ada cerita tentang Maria memilih bagian yang terbaik. Adik-adik mau tahu apa itu bagian yang terbaik? Yuk, kita dengerin ya firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Tuhan Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Marta adalah seorang wanita yang sangat sibuk. Ia memasak, ia menjahit, ia membersihkan rumah, ia sibuk sekali melayani. Saking sibuknya Marta, ia udah tidak peduli akan kehadirannya Tuhan Yesus di rumahnya. Sedangkan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, dari cerita tadi adik-adik, apa yang Maria lakukan? Maria hanya duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Itulah yang dinamakan memilih bagian yang terbaik. Nah, itu yang Tuhan Yesus rindukan loh adik-adik. Itu adalah kehendak daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita juga bisa belajar memilih bagian yang terbaik seperti Maria. Dan melakukan kehendak Tuhan dengan satu, waktu saat teduh. Kita duduk diam di dekat kaki Tuhan, berbicara, bertanya, berdoa, dan menyediakan waktu membaca firman Tuhan untuk mendengar suaranya. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kita menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita memberikan waktu yang terbaik, waktu ibadah. Saat ibadah online, saat Kids Zoom, kita duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Tahukah adik-adik, saat kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, banyak perkara yang sedang Tuhan kerjakan. Ada iman yang terus bertumbuh, ada kasih yang Tuhan tambah-tambahkan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada mujizat, ada banyak perkara besar yang Tuhan sediakan. Karena daripada Tuhan Yesus banyak kabar baik. Nah, dan yang Tuhan Yesus berikan adik-adik tidak seperti dunia berikan loh.
yang Tuhan berikan itu tidak dapat diambil oleh orang lain. Seperti iman. Kita tidak bisa bilang, aku pinjam dong iman kamu. Atau aku mau beli iman, aku mau beli kekuatan, aku pinjam kekuatan. Oh no, tidak bisa loh adik-adik. Itu semua Tuhan berikan hanya buat setiap anak-anaknya yang mau duduk diam di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus. Itulah bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil. Kita mau belajar seperti Maria ya adik-adik. Memilih bagian yang terbaik dengan duduk diam di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Melalui satu, waktu saat teduh. Yang kedua, waktu ibadah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu loh yang Tuhan Yesus rindukan adik-adik. Itu loh yang Tuhan Yesus kehendaki adik-adik. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yuk adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami Tuhan Yesus sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi setiap adik-adik kami ya Tuhan. Setiap mereka Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Beri mereka telinga seorang murid yang selalu mendengarkan isi hati-Mu. Dan Engkau lewat firman hari ini Tuhan, biar benih itu bertumbuh dalam kehidupan setiap adik-adik kami. Setiap adik-adik kami boleh belajar memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di dekat kaki-Mu dan mendengarkan Engkau. Biar hati mereka Tuhan melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Engkau menjagai mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar ya untuk menyediakan waktu kita untuk duduk mendengarkan tuntunan Tuhan Yesus seperti Maria. Nah, hari ini kakak mau ajarin kalian nih untuk belajar mengatur waktu kita supaya hari-hari kita dapat kita gunakan untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk membuat My Personal Timetable. Yeay! Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah ice cream stick berwarna-warni, jangka, lem uhu cair, gunting, koin logam, spidol hitam maupun spidol berwarna, kertas origami, kertas karton warna, dan stiker yang kalian punya di rumah. Nah, kita langsung mulai aja ya adik-adik cara membuatnya. Pertama-tama, kakak minta kalian ambil kertas karton kalian dan kalian buat untuk pola lingkaran besar seperti ini. Kalian dapat menggunakan jangka ataupun jika kalian di rumah punya benda-benda yang berbentuk lingkaran seperti piring ataupun juga mangkok, kalian bisa gunakan untuk membuat polanya ya. Setelah itu kalian boleh gunting sampai berbentuk seperti ini adik-adik. Oke, nah setelah itu yang kedua, kita juga ambil, kita punya dua kertas origami. Kalian bisa menggunakan warna yang sama maupun warna yang berbeda. Lalu kalian gunting menjadi 12 lingkaran kecil. Kalian bisa menggunakan jangka ataupun jika di rumah kalian punya koin logam seperti ini, kalian bisa buat ya dengan menggunakan koin logam untuk membuat polanya. Kebetulan kakak sudah buat nih, kita gunting sama-sama ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sudah selesai nih membuat 12 pola lingkaran kecilnya. Sekarang next step yang akan kita lakukan adalah menempelkan es krim stick ini menjadi 12 searah dengan jarum jam. Ingat ya adik-adik, kita membuatnya sesuai dengan sudut yang sama ya. Kita
Kita gunakan lem uhu cair untuk menempelkannya. Next adik-adik, kita akan menuliskan angka 1 sampai 12 di dalam lingkaran yang kecil ini ya. Kita bisa menulisnya selang-seling adik-adik, biar warnanya bagus ya. Next adik-adik, kita akan menempelkan lingkaran-lingkaran kecilnya ini di setiap sudut stik es krimnya adik-adik ya. Kita kasih lem dulu. Nah, adik-adik, yang terakhir kali nih, saatnya kita menuliskan prioritas timetable kita. Kalian bisa menuliskan dengan menggunakan tulisan atau kalian juga bisa menggambar loh adik-adik. Sekarang contohnya nih, kita akan memulai ya adik-adik dari jam 12 siang. Biasanya setelah kalian selesai sekolah, kalian akan ngapain dulu ya? Kalau kakak biasanya jam 12 kakak akan makan siang, jadi kakak bisa gambar nih. Ada piring, ada sendok, dan juga ada garpu. Kemudian kira-kira jam 1 kalian ngapain ya? Biasanya nih kita lagi bikin PR, jadi kita bisa tulis di sini membuat tugas PR. Habis buat PR, kira-kira jam 2 kita ngapain ya? Kalian pasti ada les kan ya? Kita tulis di sini. Lalu sekarang jam 3. Jam 3 biasanya saatnya kita snack time atau kalian lagi makan buah. Jadi kakak mau gambar buah apel. Oke, jam 4 saatnya kita mandi, take shower. Jadi kakak mau gambar showernya dulu nih. Kalian bisa gambar yang simple maupun kalian juga bisa dikasih warna adik-adik biar lebih bagus ya. Oke, sekarang saatnya jam 5. Biasanya habis mandi seger-seger kita mau baca Alkitab dulu. Kakak kasih gambar Alkitab ya adik-adik. Oke, nah jam 6 sore biasanya waktunya kita makan malam nih adik-adik. Kakak tulis ya, dinner time. Oke, setelah itu biasanya kita istirahat sejenak nonton TV. Kakak kasih gambar TV di sini ya. Oke, nah setelah nonton TV, kalian sudah seger kembali. Sekarang saatnya kita mau review tugas-tugas yang ada di sekolah nih adik-adik. It's study time. Oke, dan terakhir sebelum tidur, waktunya kita membaca firman Tuhan, saat teduh, mesbah keluarga. Kakak mau gambar salib nih. Oke, then finally it's time for us to sleep. Wah, udah jadi nih adik-adik, kita punya personal timetable. Next, adik-adik, saatnya kita menghias. Kalian bisa menghias menggunakan stiker-stiker yang kalian punya di rumah, maupun kalian juga bisa mewarnai ataupun apapun yang kalian suka, oke? Karena kebetulan kakak punya di sini punya stiker, kakak mau tempelkan stiker-stiker kakak ya. Yeay, akhirnya jadi juga deh my personal timetable. Seru banget kan kita bikinnya?
Ingat ya adik-adik, timetable ini kalian bisa tempelkan di depan meja belajar kalian sehingga kalian boleh belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab untuk mengikuti schedule yang telah kalian buat loh. Ingat adik-adik, jangan lupa untuk belajar menyediakan waktu untuk Tuhan dan disiplin menggunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, dan menyenangkan hati Tuhan. Oke? Sampai bertemu di lain kesempatan. God bless you. Wah, ada toko buah di sana. Kita ke sana yuk. Shalom teman-teman. Supaya badan kita sehat, kita harus banyak makan makanan yang bergizi dan yang sehat. Salah satunya adalah buah. Sama-sama kita lihat video kita ya. A-camping we will go, a-camping we will go. Hi-ho and off we go, a-camping we will go. Hey, this looks like a great place to set up our camp. First we pitch our tent, first we pitch our tent. Hi-ho and off we go, first we pitch our tent. Shalom teman-teman, Kids Army for Jesus akan ada acara seru banget nih, Little Camper. Pada hari Minggu 25 April 2021 di ibadah online dan Kids Zoom. Jangan lupa ya, bawa semua perlengkapan untuk kita camping. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.